Saat pikiranku tenggelam dalam derasnya hujan, tanpa sadar rintikan hujan di kota Bogor semakin deras. Butir-butiran hujan ini seolah menemani diriku, menghapus segala beban yang ada di pundak. Nikmat sekali. Tak bisa bergerak kemana-mana, semua rencana sudah sirna. Berdiri sudah saja aku di atas jembatan penyeberangan stasiun Bogor ini sambil menunggu hujan reda, pikirku. Sebenarnya aku ingin menyeberang, sambil makan ayam kriuk-kriuk Paman Jenggot di Taman Topi tadi. Namun lagi-lagi hujan deras ini seolah-olah menghentikan langkahku untuk tetap berdiri di atas jembatan penyeberangan ini. Sedangkan orang-orang di sekitarku sedang sibuk mengatur dirinya masing-masing. Bagi sebagian orang, hujan hanya menjadi suatu hambatan perjalanan. Sebagian lainnya juga mengerti bahwa hujan adalah peristiwa alam. Bahkan juga ada yang menganggap hujan adalah suatu beban yang tidak diinginkan datang pada waktu tertentu. Ya, mau gimana lagi, tapi apapun itu, bagaimana mereka melihat hujan, itu adalah hak mereka masing-masing. Tapi bagiku, hujan adalah suatu berkah. Berkah yang tidak pernah terduga. Berkah yang kumaksud ini tidak saja berpatokan kepada material semata. Hujan yang membukakan mataku ini juga bukankah suatu berkah? Ku tengok kanan dan kiri dari tempat yang sama, yakni di atas jembatan penyeberangan. Makin deras hujan yang turun ke permukaan bumi. Butirannya seolah makin mengamuk, dan tuman air yang bertemu plafon membuat suasana makin mengacau. Banyak orang yang mulai mengejar waktu dan berlarian histeris. Terburu-buru mungkin, pikirku. Kutengoklah jam tangan kecilku yang mungil ini sambil menemaniku menghabiskan kejenuhan malam ini. Berbaliklah sudah badanku mengganti pemandangan lain, yaitu parkiran stasiun Bogor. Sepinya, berjajaran motor-motor namun tidak ada yang berani mengambilnya. Terlihat lampu dari toko Siliwangi yang menerangi tempat-tempat sekitarnya, karena sudah mulai menggelap. Jamku juga sudah menunjukkan pukul 19.30. Wah, sudah larut ya rupanya. Sudah berapa lama aku berdiri di atas jembatan ini? Uniknya di lain sisi, aku menemukan pemandangan yang cukup menakjubkan bagi diriku yang baru melihat dunia lagi. Beberapa anak menyeberangi hujan dengan santai. Rupanya mereka adalah ojek payung daerah tersebut. Memberikan payung mereka demi para pengelanjut tadi. Teteh, payungnya silahkan, sebebasnya aja kasih berapa. Kemudian payung tersebut diserahkannya kepada si teteh tadi. Mereka memilih kehujanan hanya demi uang selembar 2.000. Dan setelah itu mereka melompat girang dan mencari orang-orang lain yang membutuhkan jasa payungnya. Wah, luar biasa ya. Berputar sisi lagi aku. Kini aku melihat kumpulan kendaraan baik motor dan mobil. Tidak sepadat sore tadi sih. Kini jalanan sudah kian sepi. Hanya ada 1-2 angkutan hijau khasnya kota hujan ini yang memarkirkan diri di sisi jalanan basah itu. Namun beberapa pengendara motor terlihat mengegas motor mereka dengan cepat, tentunya dengan menggunakan mantel hujan andalan mereka, plastik. Diterjangnya hujan malam ini, mungkin mereka sangat terburu-buru atau bahkan sebenarnya mereka benci hujan. Entahlah. Ada lagi pengendara mobil yang tidak sabarnya mengklakson para pejalan kaki. Ingin segera tancap gas mungkin, pikirnya. Tapi bagiku aneh sih. Ia bahkan tidak terciprat sebutir air hujan ini sedikit pun. Aman sudah di bangku nyamannya. Mengapa ia terlalu berisik dan terburu-buru ya, pikirku. Oh, mungkin dia kebelet pipis, pikirku. Lelah melihat pemandangan ini, kuputar lagi badanku kembali ke depan. Kulihat beberapa adik-adik berjajaran sama-sama menunggu di sebelahku. Mungkin yang ia tunggu adalah hujan reda sehingga ia bisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan aku, apa yang aku tunggu? Aku justru sedang bermesraan dengan hujan malam itu. Lama-lama dan masih saja lama, hujan ini makin membasahi kota Bogor.
Adik-adik tadi rupanya sudah menggerakkan kakinya menuju anak tangga turun. Kulihat dari jauh ia menuruni anak tangga dan dijemput oleh ayahnya yang mengenakan mantel sambung. Hehe. Pemandangan yang sudah lama tak kulihat. Pasti kamu juga pernah melihatnya kan? Ada lagi kakak-kakak di depanku sedang asik memotret pemandangan hujan. Untuk apa ya pikirku? Apakah kakak tersebut juga seorang penikmat hujan sama sepertiku? Oh, rupanya dia sedang mengabari istrinya karena tidak bisa pulang cepat dikarenakan hujan yang turun di daerah Bogor. Kulihat sekilas sang istri tersenyum dan mereka pun tenggelam dalam perbincangan via video call. Betapa irinya diriku. Lalu kusenderkanlah punggungku ke penyangga jembatan itu. Sudah mulai sepi jembatan ini. Mungkin para pengelaju sudah gemas dengan hujan yang tidak kian reda. Kulihat di sebelahku para pedagang kaki lima masih setia menjajarkan dagangannya. Talas, gemblong, masker, tahu sumedang, minuman kemasan, dan lain-lain. Kuperlihatkan lagi dengan seksama. Wah, mereka memilih melindungi dagangannya dengan mantel plastik. Sedangkan mereka rela berbasah-basahan karena hembusan angin yang menyapu butiran hujan yang mengenai baju mereka. Banyak pedagang tersebut kemudian jongkok dan tertunduk dalam lamunan. Lelah mungkin pikirku. Barang dagangan mereka pun juga masih banyak. Berat ya Pak, pikirku dalam hati. Kemudian bapak tadi berdiri dan mengambil sebator air dan menenggaknya. Kemudian dia membuka mantel dagangannya tadi. Dan tiba-tiba salah satu bapak itu menyodorkan gemblong ke arahku. Teh, gemblongnya nih. Aku hanya tersenyum sambil mengarahkan tangan, tidak Pak, terima kasih. Lalu si bapak berkata, nggak apa-apa teh, ambil aja gratis buat teteh. Pasti teteh lapar kan dari tadi cuma diri doang di sini. Terus si bapak bilang, nungguin siapa teh? Pacarnya ya? Belum jemput apa gimana teh? Udah malam atuh. Suruh cepet itu pacarnya teh jemputnya. Kasian udah malam. Haha, entah harus tersenyum atau sedih aku mendengarnya. Enggak Pak, saya juga nggak tahu mau ngapain di sini. Tadinya sih cuma mau main. Tapi ya udahlah, dinikmati aja hujannya. Atuh si Teteh ada-ada aja. Dari mana emang teh? Bukan orang sini pastinya. Aku jawab, aku dari Bekasi Pak. Ya ampun teh, jauh pisan, kesini nggak ngapa-ngapain lagi. Udah atuh teh, mending pulang aja, ditunggu paling di rumah sama orang tua. Anak bapak juga udah rewel tadi nyuruh pulang, tapi ini tanggung teh, masih ada dagangannya. Nanti sebentar lagi Pak, jarang main saya jadi senang aja keluar rumah. Hehe, si Teteh bisa saja, masa mainnya ke jembatan Bogor, mana hujan pula. Lambat laun, kulihat beberapa pedagang juga ikut menutup lapaknya. Sudah jam 20.30 ternyata, dan hujan masih saja deras. Beberapa dari mereka pun bangkit dan mulai meninggalkan podium kebesarannya di sampingku. Semakin sepi ya. Kemudian bapak tadi bilang, teh serius atuh balik pulang, udah makin malam. Pikirku si bapak ada benarnya. KRL juga terakhir pukul 21. Lalu ku ingat perutku baru terasa lapar. Oh, rupanya belum makan apa-apa dari siang. Kulihat si bapak menutup tempat gemblongnya. Dan aku bilang, Bapak, saya beli ya 20.000. Ya ampun teh, gak usah. Ini bapak kasih aja. Gak mau Pak, saya mau beli. Anggap aja oleh-oleh saya main ke Bogor malam ini. Oh gitunya, ya udah sekejapnya. Dan si bapak akhirnya pulang untuk bertemu keluarganya di rumah. Dan jembatan ini makin sepi. Oke, baiklah, aku juga harus pulang. Tapi setidaknya akan kumakan dulu satu gemblong ini karena perutku sangat perih sekali.
Kulihat HP-ku, sekilas ada temanku yang mengecek keadaanku. Di mana katanya? Namun, hanya senyum yang bisa aku berikan. Dan ku balas, "Don't worry, I can protect myself." Lalu ku ingat bahwa sebelumnya sempat kuvideokan momen spesial ini kepada seseorang, orang yang bahkan belum aku tahu siapa dia sebenarnya. Entah kenapa tangan ajaibku dengan sendirinya nekat mengirimkan video itu ke dia, berharap dia bisa melihat apa yang aku lihat dalam momen video tersebut. Tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan apa yang aku maksud. Mungkin dengan video ini dia bisa melihat sesuatu yang berbeda sebelumnya. Mungkin dengan podcast yang ini dia dengar, mungkin dia juga bisa melihat apa yang aku lihat. Yap, tidak apa-apa sih, biarlah jadi memori untukku saja. Lantas ia bertanya, memang apa? Dan setelah tahu aku sendiri masih di sini, dia sepertinya juga merasa kasihan. Dalam benaknya perempuan sendiri di malam yang hujan seperti ini, kok berani, kata dia. Lalu kataku, apa yang harus kutakuti ketika dirimu sudah menelan sepi ini bertahun-tahun? Miris ya. Lalu ia berkata, maaf, gak bisa menemui, karena posisi dia pun sedang jauh. Tidak cukup waktunya untuk datang ke tempatku. Gak apa-apa, I'm okay. Kemudian kami pun bertukar pesan, meski pasti aneh bagi dia. Aku yang belum dikenalnya tiba-tiba menyodorkan kuis dari video rekaman hujan tadi. Aku pun gak tahu kenapa bisa senekat itu. Iseng banget ya tanganku ngirim ke dia, haha. Jika masih ada yang ingin tahu makna video ini, coba kita urutin lagi ya. Dalam video tersebut, terekam sudah saat bagaimana hujan membasahi permukaan bumi. Bahkan hanya dalam bentuk air. Ia bisa menghasilkan respon penduduk bumi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi tidak sabaran, ada yang tersenyum riang, ada yang sabar menunggu, ada juga yang berpasrah dengan turunnya hujan. Maksudku, hujan di sini ibaratkan adalah suatu problema hidup. Ketika ia turun, banyak dari kita yang menganggapnya menjadi suatu beban, menyumpahinya masalah itu, bahkan menyerah dengan masalah-masalah kehidupan kita. Tapi ada pula mereka yang bersikap kuat dan bertahan dalam menjalaninya. Bahkan ada juga yang tersenyum riang mendapatkannya. Ya, bagaimana kita melihat suatu permasalahan hiduplah, itulah reaksi yang akan menentukan langkah kita ke depan. Saranku, bersyukurlah atas apa yang ada. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Contohnya saja, aku dan hujan malam itu. Kami menjadi sahabat baik dalam mengingatkan. Hujan malam itu menghapus dan memberikan senyuman baru. Halo, aku siap untuk membuka hatiku untuk orang yang baru. Terima kasih untuk Bogor, kota hujan dengan 1000 angkutan hijau yang menemaniku malam ini. Hadirmu membuat aku berpikir, ternyata cinta sejati masih ada dan masih aku rasakan. Dirimu membuatku menyadari, setelah lama menanti yang terbaik, kau membuka mataku, ku jatuh hati. Tak dapat aku tahan lagi, harus ku akui, kau membuat hati ini percaya lagi. Hati yang tersakiti sembuh kembali saat dirimu hadir. Cinta bersemi kembali. Dirimu membuatku menyadari, setelah lama menanti yang terbaik,
Kau membuka mataku, ku jatuh hati. Tak dapat aku tahan lagi, harus ku akui, kau membuat hati ini percaya lagi. Hati yang tersakiti sembuh kembali saat dirimu hadir.